Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Latar dari kelas SI 4202. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain dengan menggunakan diagram interaksi. Modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul 8 ini adalah kita dapat menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML diagram komunikasi, membuat tampilan diagram komunikasi desain model, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari urutan UML diagram, dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Berikut merupakan peta proses. Stakeholder mental model, membuat requirement model, lalu ada NFR dan FR, arsitektur model dan desain model, lalu join menjadi solution model, dan menjadi code. Mengenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Stakeholder mental model menghasilkan requirement model, lalu NFRS ke arsitektur model, lalu juga FR design model, lalu digabungkan menjadi solution model dan menghasilkan code. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Satu, diagram urutan. Kedua, diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Yang ketiga, ada diagram overview interaksi, kombinasi antara diagram activity dan fragment diagram sequence. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antar objek selama satu atau dua skenario use case, potong skenario, satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem use case dan model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Robustness Analysis. Robustness Analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Pada kotak sebelah kiri merupakan requirement model. Di situ terdapat use case model, use case form and scenarios, domain model. Lalu kotak sebelah kanan ada desain model. Masukan untuk robustness analysis ada 4 ya. Yang pertama adalah sebuah use case. Yang kedua ada scenario use case untuk use case tersebut. Yang ketiga ada diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Yang keempat ada model domain. Keluaran dari robustness analysis adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Yang terdapat pada komponen batas adalah abstraksi layar UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Kelas kontrol mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya yang sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Yang terdapat dalam komponen layanan adalah mengkoordinasikan aliran kontrol dan mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Yang terdapat dalam komponen entitas adalah entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Yang terdapat dalam komponen layanan dan entitas adalah objek layanan akan sering mengkontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek lainnya. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entity. Proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang mewakili aktivitas use case. A. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. B. Gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. C. Berikan label pada asosiasi dengan pesan. 3. Konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional.
Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Sebuah pesan dapat menunjukkan, pertama, nama pesan, kedua, panah arah. Panah arah terdiri dari panah padat adalah pesan yang sinkron dan panah terbuka merupakan pesan asinkron. Yang ketiga ada nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Yang keempat ada daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Yang kelima ada kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat. Yang keenam ada parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. 1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Kedua, analisis formulir use case atau diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. B. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. C. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. D. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah pertama, tempatkan aktor dalam diagram. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Langkah kedua A. Identifikasi komponen batasan. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan atau iklan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah 2B. Identifikasi komponen layanan. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk membuat reservasi. Langkah 2C. Identifikasi komponen entitas. Metode reservasi di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode reservasi menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setiap menemukan dan memilih kamar gratis tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi hingga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Metode reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi ke reservation UI. Metode room request dan reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahu kepada agen pemesanan. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama adalah skenario primer, yaitu di mana skenario itu berhasil. Kedua, skenario sekunder, di mana skenario itu tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan, rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Berikut merupakan contoh diagram komunikasi 1. Berikut merupakan contoh diagram komunikasi kedua. Diagram urutan. Diagram urutan pertama memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Kedua, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Ketiga, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Keempat, buktikan lebih berguna bagi pengembang. 5. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram UML sequence. Berikut merupakan elemen sequence diagram. Fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragmen. Berikut merupakan contoh notasi fragmen. Contoh sequence diagram. Tiga sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Pertama, skenario primer, yaitu berhasil, dan skenario sekunder, yaitu tidak berhasil, dalam satu diagram menggunakan fragmen ALT. Kedua, skenario sekunder, yaitu tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Ketiga, diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan oleh fragmen. Berikut merupakan contoh sequence diagram pertama. Berikut merupakan contoh sequence diagram kedua. Berikut contoh fragment sequence diagram ketiga. Ringkasan dari modul 8 ini adalah, yang pertama, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan sequence diagram. Sekian video presentasi dari saya. Untuk soal kuis dapat dilihat pada deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.